Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hayya nabda bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yakut. Siapa yang ganti? Kak Sate. Maulana. Maulana. Oke. Rizal. Iya. Baik. Mas ada silakan. Al-Qira'ah Asnaniyah. Man antum? Alhamdulillah ya, hari ini saya bersama dengan calon-calon guru bahasa Arab profesional di masa mendatang. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang maharatul qiraah ibtidaiyah. Oke. Ada motivasi untuk hari ini? Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tetapi karena mau atau tidak. Jadi kalian mau mencari, kalian mau belajar, itu tergantung diri sendiri. Oke. Sebelum kita mempelajari mata kuliah hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami level kemampuan maharatul qiraah. Ada level kemampuan nanti, ternyata di maharatul qiraah itu ada levelnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bacaan dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita membaca, kita bisa mainkan bacaan kita dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu membuat teks yang sejenis. Oke. Mari ya maharatul qiraah. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya ketika kita membaca atau read, kita harus tahu apa konteks yang sedang kita baca. Di mana konteks berada? Apakah dia konteksnya pendidikan, ataukah dia konteksnya kedokteran, ataukah dia konteksnya sastra, atau dia konteksnya ilmu politik, atau ilmu sosial, atau ilmu psikologi. Nah, makanya ketika kita membaca, kita harus tahu konteksnya apa. Kita lanjut. Dan ada seorang qiraah seminta itu maksudnya apa? Membaca dengan Membaca dalam hati. Kalau qiraah jahriyah membaca dengan keras. membaca keras ya, tapi jangan sampai kulit-kulit ya. Maharatul qiraah ini ada taqiyah, ada tingkatan levelnya dalam maharatul qiraah. Yang pertama, level pertama adalah level muqtadi. Itu level yang paling awal. Jadi mahasiswa mampu memahami teks secara
memahami yang tersurat, juga tersirat, juga mampu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga mampu mencapai level yang tertinggi, yaitu to create atau menciptakan teks yang sejenis. Nah, ini level yang tertinggi, yang mulia. Oke, kita ada bacaan Iqra. Sebelum kita baca, ada yang salah nggak dengan tulisan ini? Ada. Yang mana? Oh iya, illa qalilan. Seharusnya adalah illa qalilan. Ada lamnya ya. Jadi ini menandakan bahwa kalian sudah tahu konteksnya, konteks dari bacaan ini. Qalil, bukan qalilan, tapi qalilan. Iqra, kita baca bersama-sama. Kita semuanya ya, luar biasa. Oke, jadi kata soha, unagis, halil, dan kata wasa. Nah, dalam mahalul qiraah kita bisa menganalisis sebuah bacaan. Kita bisa ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kata soha, ta'yinuna qiraah sahihah syari'ah. Jadi kita melihat bagaimana ide pokok dari setiap paragraf. Itu kata soha. Apa yang pertama? Kata soha. Yang kedua, munakis. Kita mendiskusikan. Kita bisa berdiskusi dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Kita juga bisa berdiskusi. Setelah kita tentukan kita mau mendiskusikan dengan ilmu apa, kita kaitkan dengan ilmu yang lain. Misalkan kita kaitkan adab dengan psikologi atau adab dengan pendidikan. Nah, kemudian kita jabarkan lagi, kita analis lagi. Di dalam pendidikan itu ada apa sih yang terkait dengan adab? Kalau di dalam pendidikan kita biasanya mengenal sebagai tarbiyah syakhsiyah atau pendidikan karakter. Nah, itu kita bisa jabarkan lagi pendidikan karakter itu apa aja, bagaimana prosesnya, bagaimana produknya, bagaimana hasilnya. Kemudian kita ada atau nabda, kita memperluas. Setelah kita menganalisis, kita perluas lagi, kita bikin sebuah peta konsep sehingga kita bisa melakukan sebuah bacaan yang baru. Nah, itu proses-proses dari bagaimana kita membaca ya. Kita pertama mulai dari kata soha, kita menentukan ide pokok paragraf. Yang kedua kita menakis, mendiskusikan bacaan yang sudah kita baca dengan bacaan yang lain. Kemudian setelah kita menentukan bacaan apa yang mau kita bahas, kita langsung menganalisis. Analisisnya bagaimana? Setelah kita menganalisis, kemudian kita buat peta konsep apa yang akan kita tulis seperti sebuah teks yang baru. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tidak bertanya? Angkat tangan yang tidak bertanya. Semuanya ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, atas soha ini tadi ya, kita menganalisis ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, menakis, kita berdiskusi.
mendiskusikan terkait dengan teks tadi. Kalau ada bahasa Sunanya, kita kaitkan dengan teks apa? Misalkan kita kaitkan dengan falsafatul adab, atau kita bisa kaitkan dengan psikologi ya, ilmu psikologi. Yang terakhir ada kita bisa kaitkan dengan ilmu harfiah. Nah, dari falsafatul adab kita bisa lahirkan lagi, kita analisis lagi menjadi apa sih yang menjadi unsur-unsur adab. Kita bisa tulis anasirul adab, mulai dari masdar, kegantian, intajnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kita analisis. Yang kedua kita kaitkan dengan tarbiyah syakhsiyah. Apa ya? Pendidikan karakter. Jadi ada normnya, ada amaliyahnya, ada taktimnya. Nah, terakhir kita kaitkan dengan psikologi. Psikologi ya, bukan psikologi ya. Ya, psikologi. Kita kaitkan dengan ilmu psikologi. Berarti di dalam ilmu psikologi itu ternyata ada tasniful insan fil adab. Ada klasifikasi manusia berdasarkan ada yang ingat teorinya taksonomi Bloom. Ada yang ingat taksonomi Bloom. Jadi level pemahaman manusia itu dilihat dari afektif, dilihat dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Level yang berbeda. Kalau ada, dia tidak masuk kepada kognitif kan ya? Bukan produk kognitif ya, tapi dia produknya adalah produk afektif. Jadi dia pakainya A. Nah, di atas kita bisa membuat gampangnya adalah kita buat peta konsep apa yang ditulis. Ini bisa dari anas unit ada, bisa dari tahqiqil ada, kemudian bisa dari tarbiyah syakhsiyah, proses pendidikan karakter itu bagaimana. Kemudian terakhir ada bisa dari kita melihat dari psikologi atau tasniful insan, perbandingan kategori manusia. Ada menurut Ibnu Muqaffa, ada juga menurut taksonomi Ibnu Muqaffa dia membagi menjadi 3, manusia itu ada 3, ada yang pasif, ada yang arif, dan juga yang ambil. Kalau taksonomi Bloom dia pakai level, pakai A, karena dia singkatan dari afeksi. Ada A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Sekarang tinggal kita quiz. Silakan maju bergantian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Marfi Suha. Sudah ada Marfi Suha. Marfi, oke. Ya, silakan maju. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Udah tuh. Silakan dipilih. Atau Sofha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحسب ما بحثت على الصفة من الأدب أساسا يريد التاجر أن يعمل لديه شابا كاتبا فتقدم عدد غير قليل من الشباب لهذه الوظيفة، لكن التاجر اختار شابا كاتبا صاحب الأخلاق الكريمة دون يحاوله كبقية الشباب، ولأنه مسح عينيه على المسحة عند دخوله وأقفل الباب بلطف مسؤول ونظيف ومنتظم. هذا هو الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Silakan dipilih belum? Mau datang? Oke. طيب بسم الله والآن سأناقش من الناس الأدب وأساسه. الأدب هو فهم التعبير والإنشاء والوصف الجاري الإنسانية بجمال الألفاظ والإزدانة بجلال المعاني. ذكاء الإنسان حين لم يكن لديه أدب، ومنها آداب لطلاب العلم. الأول احترام المعلمين، التواضع وإخلاص النية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut.
Bahwa bahwa masdar bikin iya wa intan. nah udah selesai. Nah, ada yang mau ke depan? Oke. Dia ya, silakan dia. Kalau lalu ya. Ya, ini kan. Oke, nggak usah. Tafadhol. Lagi ya. Ya, Bu. Lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol. Diklik dulu. Halil min qiraah al-adab asasun najah wa halil anna anasir al-adab huwa al-awwal yani al-masdar ay al-masadir wa tsani al-mekanikiyah wa tsalis al-intaj. Syukran. Untuk yang lain, tulisnya adalah tulis ya. Silakan dibuka itu yang ada di HP masing-masing. Oke, buat namanya, kemudian jawab ini soalnya jawabannya apa A, B, C, sampai D. Ada waktunya ya. Oke. Nah, jamannya B. Ada namanya ya. Ada namanya. Kita cek ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan.